Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data kembali menghadirkan video bermanfaat, yaitu bagaimana cara perhitungan manual regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel lengkap sampai dengan selesai. Regresi linear berganda ini merupakan regresi yang terdiri dari satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Namun pada video kali ini kita akan membahas menggunakan dua variabel bebas. Untuk contoh kasus sudah saya siapkan menggunakan Microsoft Excel dan juga sudah ada perhitungannya. Jadi menggunakan kasus penjualan motor untuk data triwulan keempat 2016 sampai dengan data triwulan kedua tahun 2020. Untuk variabel terikatnya adalah penjualan motor, notasi Y, kemudian variabel bebasnya ada dua, yaitu biaya iklan brosur, X1, dan jumlah salesman atau X2. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama kita perlu mencari nilai koefisien regresinya. Yang pertama adalah koefisien intercept, atau B0 topi, kemudian koefisien dari B1 ya, variabel X1, B1 topi, kemudian koefisien estimasi dari variabel X2 yaitu B2 topi. Kita bisa menggunakan dua cara sebetulnya, namun kita sekarang akan fokus di salah satu cara yaitu menggunakan nilai derivation rata-rata ya. Jadi kita perlu mencari nilai X1 kecil dan Y kecil. Jadi kita perlu membuat di Excel, di kolomnya itu variabel yang kita perlukan nilainya ya, sigma X1Y, sigma X2 kuadrat, kemudian dan seterusnya, sehingga kita menghasilkan ini ya. Sehingga pertama adalah Y kecil. Y kecil ini adalah sama dengan dari Y aktual dikurangi Y barnya ya. Jadi kalau data time series adalah Y kecil T sama dengan YT kurangi Y bar ya. Jadi Y T ini atau saya nulis Y untuk cross section ya. Y aktual ini ya Y yang hasil per triwulanan ini ya untuk perhitungannya. Kemudian Y bar ini adalah rata-rata average. Jadi average ini adalah cara perhitungannya sama dengan average, buka kurung kita blok semua data yang akan kita cari nilai rata-ratanya, kemudian tutup kurung. Kita peroleh. Hal ini berlaku sama untuk semuanya. Yang untuk sigma atau sum juga sama ya. Jadi sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua data yang akan kita hitung jumlahnya per kolom ya. Kemudian tutup kurung, enter. Temu hasilnya kita boleh copy ya semuanya ya untuk yang di row yang sama ya. Baik, sekarang kita lanjutkan Y kecil sama caranya. X1 juga sama ya, kita peroleh nilainya dikurangi dengan nilai rata-ratanya ya. X1 aktual kurangi nilai rata-rata. Kemudian X2 kecil juga sama, kita peroleh dari nilai X2 aktual dikurangi nilai rata-ratanya. Kemudian Y kecil kuadrat tinggal kita kuadratkan saja ya. Kemudian X1 kecil kuadrat juga sama, X2 kuadrat juga sama, kemudian Y kali X1, Y kali X2, yang kecil-kecil tadi hasil kita hitung ya, kemudian X1 kali X2. Kita hitung semuanya, kemudian kita copy rumusnya, sampai kita peroleh atau kita tarik semuanya ya, kemudian kita jangan lupa jumlahnya. Nah, kemudian kita hitung ya, misalkan kita untuk estimasi dari B1, caranya kita langsung saja menggunakan Excel ya, kita bisa langsung tulis rumusnya satu persatu. Ingat, kalau kita menuliskan semuanya dalam satu perintah sama dengan kita operasikan ya, misalkan operasi dari perhitungan ini, kita harus hati-hati ya untuk penggunaan tanda kurung dan buka kurung tutup kurung ya, karena kalau kita salah menempatkan tanda kurung dan tutup kurung, nanti perhitungannya akan keliru. Kita alternatif bisa juga menggunakan hitung dulu yang bagian pembilang, kemudian hitung bagian penyebut, kemudian baru dibagi ya. Kita menggunakan sistem stage 1, stage 2, dan seterusnya, sampai kita peroleh nilainya. Bagaimana untuk cara cross-check-nya? Cross-check-nya kita bisa bandingkan dengan hasil analisis
dari software pengolah data. Hasilnya harus sama. Kalau berbeda berarti kita ada yang kesalahan ya. Karena di software itu sudah dicek by dicek ya, dicek benar-benar dites tahapan pengolahannya. Sehingga ketika kita memasukkan data, nanti hasilnya akan kita peroleh dengan tepat begitu. Bagaimana untuk koefisien estimasi dari B2? Caranya sama. Teman-teman bisa lihat rumusnya. Kemudian kita peroleh nilainya. B0 juga sama ya. Jadi teman-teman ini berbeda ya ketika kita menggunakan regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Rumusnya berbeda untuk mencari koefisien estimasinya. Ya, jadi harus hati-hati. Ini dari buku sumbernya adalah Koutsoyanis 1977. Silakan teman-teman bisa pelajari juga bukunya. Langkah kedua adalah kita mencari nilai koefisien determinasi ya. Ini juga berbeda dari video sebelumnya yang kita buat untuk regresi linear sederhana ya. Kita tinggal masukkan saja karena kita sudah hitung sebelumnya di tabel di atas. Kemudian B1 topi dan B2 topi juga kita sudah peroleh dari perhitungan yang baru saja kita lakukan. Ya, silakan capture rumusnya, kemudian praktekkan langsung. Cross-check-nya ya, kita bandingkan dengan Stata atau SPSS atau SAS dan lain sebagainya. Kebetulan di sini saya akan mengambil hasil olah data pakai Stata, hasilnya sama atau tidak dari hitung manual kita. Baik, sampai sini sudah jelas. Kemudian kita lanjutkan ke mencari nilai F ya, mencari nilai F ya, mencari nilai F. Nah, rumusnya bagaimana? Nah, ini dia rumusnya. Yang pertama, kita mencari sum of square atau jumlah kuadrat dari regression, kemudian derajat bebas, kemudian mean square atau kuadrat tengah, dan kemudian baru kita peroleh nilai F hitungnya. Baik, yang pertama kita hitung sum of square regression. Ini adalah sigma dari Y topi kurangi Y bar dikuadratkan. Apa itu Y topi? Y topi itu adalah Y predicted atau prediksi Y. Cara memperolehnya bagaimana? Caranya adalah kita dari hasil estimasi. Hasil estimasinya yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. B0-nya adalah sudah kita peroleh, kemudian B1 juga sudah, B2 sudah. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan saja nilai variabel X1 aktual dan X2 aktual, sehingga kita peroleh yang namanya predicted Y. Hal ini sama dilakukan untuk semua data yang kita peroleh nilai Y bar. Kemudian kita dikurangi dengan, maksudnya Y topi. Kemudian kita dikurangi dengan Y barnya. Ya, masing-masing ya, kemudian kita peroleh nilainya, kemudian kita cari nilai Y topi kurangi Y bar kuadrat ya. Kemudian kita cari residualnya, Y aktual kurangi Y predicted, kemudian kita cari nilai dikuadratkan masing-masing sehingga kita peroleh. Ini dimaksudkan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dalam perhitungan di tahap-tahap selanjutnya ya. Nah, yang pertama kita sudah peroleh ya, tadi sum of square regression kita menggunakan Y topi kurangi Y bar kuadrat. Tadi sudah kita hitung. Kemudian residual kita peroleh dengan sigma Y aktual kurangi Y topi dikuadratkan. Kemudian sum of square totalnya tinggal kita jumlahkan saja. Ya. Oke. Kemudian derajat bebas degree of freedom regresinya adalah K-1. K itu adalah jumlah variabel ya. Jumlah variabel bebas maupun terikat, semua variabel. Ini ada 3 ya, jumlahnya ada 3 karena ada variabel terikat 1 dan bebas 2. Jadi 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian yang residual, derajat bebasnya adalah N min K. N adalah jumlah data dikurangi K ya. Jumlah datanya ada 15, dikurangi jumlah variabelnya 3 sama dengan 12. Jumlahnya ya tinggal kita jumlahkan saja. Mean square-nya adalah pembagian dari sum of square bagi dengan derajat bebasnya ya. Itu juga untuk yang residual ya, sum of square residual dibagi dengan derajat bebasnya, ketemunya adalah mean square residual. F hitungnya kita peroleh dari MSR dibagi dengan MSE, ketemu 77,90. Kemudian bagaimana cara pengambilan kesimpulannya? Kita bandingkan dengan F tabel. F tabel kita bisa peroleh dengan menggunakan F tabel ya, baik di lampiran buku teks ekonometrika maupun statistik
ya. Atau juga kita bisa menggunakan Excel dengan cara menghitung dengan cara sama dengan FINV buka kurung 0,05 titik 2 derajat bebasnya ya 2 dan 12 ini ya. Ketemunya adalah 3,885. Kesimpulannya karena F hitung lebih besar dari F stabil maka signifikan. Oke, sampai sini sudah jelas. Kemudian sekarang kita beralih bagaimana mencari T hitung dalam regresi. Ya, pertama caranya kita harus menghitung estimate of the variance of U ya. Di sini caranya kita membutuhkan nilai residual kuadrat ya. I kuadrat itu adalah residual ya yang ini ya. Ya, yang ini. Sudah kita peroleh, kemudian kita bagi dengan N min K, ketemu nilainya. Selanjutnya kita mencari nilai ragam atau varians. Kita lakukan untuk ragam ini dari B0, B1, dan B2. Semua kita hitung, rumusnya lihat. Seperti ini yang B1, kemudian yang B2, silakan di-capture, kemudian yang B0. Ini sudah ada semua, tinggal kita masukkan saja ya, ketemu hasil nilainya. B1 sekian, B2 topik sekian, dan B0 topik sekian. Sampai sini sudah jelas, kemudian baru kita cari nilai standar errornya. Standar error kita peroleh dengan cara mengakarkan ya, akar dari ragam masing-masing ya. Ragamnya standar errornya B0 ya, ragamnya B0. Standar errornya B2 ya, ragamnya B2. Standar errornya B1 ya, ragamnya B1. Ya, kita peroleh nilainya. Kemudian kita hitung, kita peroleh dengan cara membagi antara koefisien estimasi dibagi dengan standar errornya. Ya, kita sudah ada semuanya ya. Kita hitung hasilnya kita peroleh ya, kemudian kita rangkum ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hasil dari stata. Kita lihat tadi R square-nya adalah 0,9285, sama persis. Oke. Kemudian koefisien dari konstanta ya, min 1068 sama apakah sama? Sama ya, saya rasa tadi ya. Nah, ini ya sama ya, ini 346 dan B2-nya 23 ya. Kita lihat. Mana tadi? Oke. Oke. Nah, ini dia. 346 23 sama ya, koefisiennya sama, kemudian F hitungnya 77,9 tadi sama, kemudian T hitungnya min 3,89 ini ya sama, kemudian 4,26 sama, kemudian apalagi sudah ya kita peroleh ya intercept min 3,89 di bawah ya, ini 4,26 2,55 ya, sama persis. Oke ya, sampai di sini kita sudah peroleh bahwa hasil perhitungan manual sama persis dengan hasil pengolahan data. Jadi ini sangat bermanfaat buat teman-teman ya, buat teman-teman yang ada kebutuhan untuk melakukan analisis hitung manual regresi berganda secara lengkap dengan perhitungan manual ya. Memang ini perlu diketahui ya, teman-teman kan selama ini cukup melakukan analisis, masukkan data, ketemu hasilnya ya. Jadi ini perhitungan manualnya seperti ini, silakan dipelajari ya. Jika teman-teman ingin mempelajari step by step cara menghitung dengan Excel, silakan tonton video sebelumnya di channel YouTube Kanjeng Data di playlist cara hitung manual. Saya bagi menjadi 3 bagian ya. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Itu sangat detail ya, bagaimana cara menjumlahkan, cara membagi dan sebagainya, cara perhitungan step by step. Silakan dipelajari, semoga bermanfaat. Baik, demikian tutorial kali ini dari Ganda Data, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, and share. Salam sehat, sampai jumpa di video Ganda Data berikutnya. Pamit dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.